Ada yang ingin saya jelaskan soal jam malam. Suara peluit pabrik pada jam 9 malam. Ceritanya Simple Man sangat menarik, angle-nya yang dia bawa, dan hantu ini yang Dalbo ini benar. Simple Man punya research dan disampaikannya hantu-hantu ini benar, dan ada beberapa yang cukup beda, dan saya lihat ini yang pantas untuk difilmkan. Banyak cerita pabrik gula, mungkin ada berapa ya, puluhan, ratusan cerita ya, mau cerita pendek, cerita ini kejadian lah, mungkin bukan cerita kejadian, ada ratusan kejadian, dan ini paling tepat untuk difilmkan. Dan kenapa Simple Man, nanti saya nggak bisa ngomong lebih dalam karena saya dapat dibatasi bisa cerita tentang apa yang ada di teaser doang. Nanti Anda bakal ngerti, atau berikutnya kami akan lebih menjelaskan kenapanya. Mungkin kita tahan dulu itu kenapa. Thank you, Mas. Silakan, Bani. Iya, halo Mas, terima kasih. Pertama, ini adalah proyek film horor saya yang kedua, dan saya itu kalau film proyek horor itu pasti picky banget, milih-milih banget. Sebelumnya saya sama Mbak Lele juga, terus kebetulan pas saya dikasih skrip ini, dijelasin secara ceritanya, sinopsisnya, oh saya suka, saya tertarik, dan saya tahu oh Mbak Lele juga penulisnya, jadi saya tertarik. Terus ketika dibilang sutradaranya Mas Awi, saya tambah tertarik, dan sama MD saya makin tertarik. Nah, waktu kita syuting itu saya udah ngerasa bahwa oh ini memang treatmentnya beda banget nih, karena tadi dari shot-shotnya yang kalian bisa lihat tadi di teaser itu belum 10%-nya itu shot-shot gokilnya itu belum dikeluarin semuanya itu di situ. Jadi sangat-sangat ini ya, sangat-sangat penasaran, justru sekarang malah nanti kalau udah tayang gimana hasilnya itu penasaran banget gitu. Itu artinya jam merah. Kalian dilarang keras untuk meninggalkan loji masing-masing. Film Pabrik Gula. Saya sangat excited hari ini lihat hasilnya. Anda akan dapat sesuatu yang baru, akan rilis 2025, coming soon, dan saya kira ini kali sutradara kita Awi ini naikkan standarnya. Di mata saya ini jauh di atas apa yang kita pernah buat. Saya pribadi puas dari hasil yang sementara baru saya nonton, belum penuhnya waiting for it. And of course Lele, thank you, kita selalu semangat kalau sama Lele, and formulanya tepat, harapan saya, bayangan saya, dan saya lihat punya potensi sangat besar. Dan by the way, kita ketemu lagi ya setelah KKN, jadi ada Lele sebagai penulis, ada Awi sebagai sutradara dari cerita Simple Man. Jadi sangat excited kita bisa ketemu lagi setelah KKN di Desa Penari. Jadi cerita ini saya nggak akan spoiler, cuman dari mana cerita ini menarik karena Simple Man ambil dari kejadian atau insiden nyata yang ada di YouTube, di Google, di mana-mana, di kejadian yang insiden nyata ini, pabrik gula yang kita angkat difilmkan. Ini yang research kita bikin setelah dari Lele yang buat ceritanya, of course. Jadi menarik sekali formula di sini yang agak beda dari sebelum-sebelumnya. You can feel it, it's sangat real, dan di research mungkin nanti Awi bisa share pengalaman waktu kita lagi Reiki
yang cerita-cerita Anda dengar, mungkin itu menarik, bisa di-sharing. Saya hanya semangat dengan podcast di sini, thank you. Saya lagi tunggu, jadi belum bisa komen sebagus apa. Bagus sih pasti, tinggal sebagus apa hasilnya. Ya, let's wait, masih ada banyak kejutan dari pabrik gula yang Anda akan dikabarkan segera. Tapi yang pasti ini salah satu film terbesar 2025 dari MD Pictures. Terima kasih Mas Maya. Jadi ini kali sih saya kan selalu ingin kayak tahun depan 2025 ada apa yang baru dari MD selain franchise ya. Ada beberapa franchise horror yang akan dibuat. Tapi dari MD, dari saya mau ada sesuatu yang besar. Apa nih potensi besar? Jadi ini kali Lele sih researchnya udah jauh, udah ada beberapa proposal. Saya bilang masa ini kayak nggak excited, tapi ya oke, mungkin kita harus punya sesuatu yang baru. Dan udah research pabrik gula, saya apa itu dulu, saya ingat saya gitu kurang lebih. Terus dia bilang ini pabrik gula, ceritanya kejadian, langsung research, bukan research di demo, di slide ini, di Google search, di YouTube, trending, dan Simple Man punya research cerita yang menarik. Jadi saya dapat reaksi pertama saya setelah itu, ini menarik sekali. Betul kan, Dek? Kurang lebih begitu ya. Dan di sini menariknya saya setelah itu Arik came in the picture dan excited. Saya tertarik, of course, membaca skrip, tapi reaksinya juga sangat positif dari tim. Dan saya, jadi mereka udah cukup researchnya cukup detail dari kreatif, tim kreatif dari Lele. Konsepnya pabrik gula. Saya nggak tahu, menarik aja dengan pabrik gula. Kayaknya beda dengan cerita yang apa yang MD sudah buat sebelumnya. Sesuatu yang baru lagi. Dan ini tentang kejadian yang dari sisi gimana perdamaian antara makhluk gaib dengan penduduk di sana. Jadi menarik lah. Saya daripada saya salah nyebut nanti spoiler lah. Disimak dulu ya Pak, masih 2025. Jadi in short, mereka research, Lele membawa ide ini dari yang threadnya simple, yang cerita yang Simple Man sudah ada, terus dikemasin, dibesarin, apa yang Lele bilang bolak balik lagi. Tapi dari konsep pertama pabrik gula ini udah menarik perhatian saya. Sebenarnya himbauan jam malam itu judulnya pasti pengalaman manis kan semuanya kan? Manis kan? Di sini bilang manis. Karena saya lagi ngedit, mereka baik-baikin sekarang. Takut dipotong di sini ya, takut dipotong. Iya, seperti maksudnya ini udah film saya kesekian dengan MD. Cuma ya saya bersyukur Pak Manoj selalu challenge saya dengan judul-judul yang dia tawarkan ke saya. Jadi even setelah KKN, setelah Kisah Tanah Jawa, bisa gitu, ternyata saya merasakan production yang ternyata ini lebih besar lagi Pak ya gitu. Jadi waktu saya terima cerita ini juga udah lama gak kerja bareng Lele, udah lama gak kerja bareng Simple Man, mungkin udah 4 tahun, 3 tahun sejak KKN kan. Jadi ketemu teman-teman lama lagi, saya sangat senang. Terus ya syutingnya dari awal kita udah tahu sih bakal challenging, cuma untungnya ya teman-teman saya ini para guru musiman juga ya nurut-nurut lah. Nggak tahu ya kalau di belakang ya, saya nggak tahu sih kalau di belakang belum ketemu nih footage-nya nih. Jadi ya, tapi saya cukup yakin sih kalau kalian ntar udah lihat editingnya, kalian bakal puas lah gitu.
Karena tadi udah disebut sama Mas Awi, silakan Mbak Lele, bagaimana perasaannya setelah melihat teasernya, tulisan-tulisannya menjadi hidup di layar. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Senang banget tadi ngeliatnya. Terima kasih banyak Pak Manoj, terima kasih banyak Pak Awi dan teman-teman semua. Ini cerita yang agak beda tadi yang kalau kata Pak Manoj bilang sistemnya, bahkan aku risetnya lebih lama daripada nulis skenarionya. Jadi kayak kita tuh riset lebih lama karena kita tahu bahwa pabrik gula adalah sesuatu yang dekat sekali sama kita gitu. Kayak berapa banyak, bahkan kita sempat ngitung ya Pak, berapa ratus pabrik gula yang ada di Pulau Jawa, terus yang ada di seluruh Indonesia gitu. Terus kemudian aku ngobrol sama Simple Man, jadi adaptasinya agak berbeda gitu. Kita mengambil bukan hanya dari satu narasi saja, tapi kemudian kita juga mencari kisah-kisah nyata yang terjadi yang kemudian dituliskan ulang sama Simple Man dan dituliskan ulang sama saya di skenarionya gitu. Jadi ini seru banget, makanya kayak penasaran nih. Penasaran, kan di sini tadi di teaser diceritakan tentang hantu Dalbo ya. Iya. Ya itu kan jadi kayak ada kerajaan lebih itu, kerajaan loh kali ini gitu. Jadi lebih terkenal dari kata Simple Man, Dalbo ini lebih terkenal daripada Rawi. Lebih besar dan lebih menakutkan karena dia bahkan hanya Dalbo yang menakutkan itu, dia bahkan hanya sebagian kecil dari si kerajaan ini. Jadi menarik banget. Jadi kayak kita nggak sabar sih, tadi cuma lihat teaser aku kayak nggak sabar lihat seluruhnya. Ini kapan ya yang itu. Jadi super seru banget. Makasih Simple Man, makasih Pak Wi, makasih Pak Manoj dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Sambil disimpan dulu, jangan di spoilerin. Boleh dikenalkan dulu mungkin dari Arbani sebagai apa? supaya buru-buru tidak melihat mereka. Para penghuni kerajaan demit. Dibilang sekarang produktif banget di film, sebenarnya kalau produktif banget di film emang kelihatannya film. Sebenarnya itu buat tutupin biar party film gitu mas, biar balance. Sebenarnya buat gitu. yes. Nah terus naik ya. Terus ya kalau misalnya ditanya apa tantangannya, sebenarnya gini. Film pasti ada tantangan yang buat saya. Cuman beberapa tuh tantangan itu tuh jadi sesuatu yang kayak saya lumayan berani sebenarnya untuk ngambil film-film dengan tantangan-tantangannya. Cuman nggak tahu kenapa khusus film ini di Pabrik Gula ini tantangannya lumayan bikin saya kok jauh banget ya gitu sebenarnya. Ini nggak kejauhan ya. Biasanya saya berani untuk scene ini, spesial scene ini kalau misalnya kalian paham ya. Scene komedi, maksudnya scene komedi. Ya pokoknya kalian paham lah ya, scene-scene yang ada saya pasti ada itunya gitu ya. Biasanya saya berani banget, sepele, oke, let's go. Tapi nggak tahu kenapa di Pabrik Gula ini ada gitu kayak yakin nih. Satu, kita itu syutingnya di Pabrik Gula aslinya loh, yang dimana kalian kalau buka YouTube udah banyak orang yang datang ke sana langsung ngasih tahu ada apa aja di sana, apa aja yang terjadi, historinya seperti apa aja. Dan saya ditantang Pak Manoj, apalagi Pak Awi, untuk beradegan itu di lokasi di situ. Komedi ya. Disimpan Erika, disimpan dulu. Ya. Jadi lumayan. Ya udah saya iyain, tapi nanti kalau terjadi apa-apa tolong disiapin aja gitu. Mungkin medisinnya ya kan, obat pusing atau medis non medis gitu ya kan. Ya percaya nggak percaya itu terjadi pada saya setelah saya syuting itu saya ketempelan ya. Dan Pak Manoj sama Pak Awi terima kasih saya boleh istirahat 1 hari ya. Teman-teman terima kasih sama saya loh. Berkat saya ketempelan kalian nggak syuting loh. Kalau butuh nggak syuting kasih tahu saya bisa ketempelan lagi ya. Suruh saya beradegan di lokasi itu ya. Tapi ngomongin soal adegan dan lokasinya memang teman-teman ini saya adalah saksinya, tidak ada yang dibuat-buat, memang lokasinya di situ, apa yang terjadi di situ. Dan terima kasih juga Andy, saya punya pengalaman baru yang luar biasa sekali ya, yang bisa saya ceritakan nanti ke orang-orang. Mudah-mudahan nanti hasilnya bisa kalian nikmatin ya. Oh ini yang dimaksud Erika di sini ternyata. Nah itu seberani itu. Wah ini mah berani banget kayaknya, luar biasa. Gitu. Dah itu aja. Terima kasih ya Mas ya. Penghuni kerajaan demit. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arbani,
pabrik gula. Halo, saya Erika Karlina. Di sini saya berperan sebagai Nani. Halo, nama saya Muki Basudewa Mansur dan di sini saya berperan sebagai Hendra. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Wafi Zihan. Di pabrik gula ini saya berperan sebagai Wati. Halo, selamat siang semuanya. Saya Pratito Wibowo. Di sini sebagai Dalbo. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Gilang, saya berperan sebagai Eko. Halo, saya Sadana Agung, di sini berperan sebagai Karno. Halo semuanya, saya Benny Siregar, saya di sini berperan sebagai Dalboh kecil. Saya Benny Siregar berperan sebagai Frankie. Halo, selamat siang semuanya. Saya Zela Putri dan saya di sini berperan sebagai Rani. Annyeonghaseyo, nama saya nggak boleh. Annyeonghaseyo, Annyeonghaseyo Robur, nama saya Yono Bakri, berperan sebagai Rano. Halo, nama saya Hayati Aziz. Saya di sini berperan sebagai Nyiwel. Selamat siang, saya Dewi Pakis, berperan sebagai Mbah Jina. Halo, saya Arif Albiansyah, di sini berperan sebagai Dalbo Mungil, boleh? Sebagai Dwi, terima kasih. Oke, kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Ada yang ingin saya jelaskan soal jam malam. Suara peluit pabrik pada jam 9 malam. Sesuai dengan kebutuhan naskah. Tadinya saya pikir waktu saya diajak terlibat, ya tipikal kita hanya perlu pabrik gula yang sudah tidak aktif, mungkin ceritanya tentang penelusuran di pabrik gula yang sudah lama tidak aktif gitu. Ternyata enggak, ternyata ceritanya ini adalah mereka buruh-buruh yang bekerja di pabrik gula. Artinya saya perlu lokasi yang masih aktif, segala mesinnya segala. Nah itu tuh ternyata susah gitu. Jadi waktu kita persiapan, saya reki ke 9 pabrik gula. Akhirnya saya pilih 2. Nah lokasi yang kita pilih ini, orang produksi saya juga udah nanya, Mas Awi nggak mau pilih yang lain aja, ada 9 loh pilihannya, kenapa sih harus pilih yang ini? Nah saya juga tahunya setelah syuting tuh bahkan para youtuber itu aja udah pada nggak berani ke sana, gitu. Nah di adegan komedinya Erika, ruangan itu aja orang sana nggak berani masuk. Jadi waktu kita mau reki, saya maksa pengen lihat itu, security-nya tuh ragu-ragu mau bukain. Jadi dia bilang, oke Pak, tunggu bentar ya. Terus dia pergi, dia doa dulu, baru dia bukain ruangannya. Terus saya juga dengar ternyata ada film lain yang mau syuting di sana, dikasih peraturan nggak boleh syuting malam-malam. Sedangkan kita syuting dari sore sampai subuh gitu. Jadi kita memang di sana udah dibilang orang gila sih. Itu gila tuh, tim MD semua pada berani masuk, pada berani syuting sampai subuh. Terus ada kejadian lagi yang dimana nggak ada angin, nggak ada hujan, stagger saya 10 tingkat untuk pasang lampu roboh. Dan kalau roboh kan normalnya begini gitu kan. Kalau itu seperti diinjek. Jadi staggernya tuh bengkoknya seperti diinjek dari atas. Jadi banyak kejadian-kejadian begitu waktu selama syuting. Selain Erika juga ada 5 orang kesurupan. Jadi ya itu sih kendala-kendala yang kita hadapin selama syuting di Prapen. Itu artinya jam merah. Kalian dilarang keras untuk meninggalkan loji masing-masing. Karena Benny ini semua untuk adegan seksi sih sebenarnya, bukan adegan komedi. Kalian semua tak saya prank. Lihat. Udah gembira langsung. Kita desainnya tetap sebagai horor sih Pak ya. Kita desainnya tetap sebagai horor. Cuma karena memang karakter di pabrik ini banyak, pasti kan anak nongkrong aja pasti ada 1-2 yang lucu gitu kan. Nah, jadi kita kayaknya dari situasi aja sih lucunya. Kita nggak mendesain dari awal harus horor komedi, enggak. Cuma situasinya akhirnya memang bikin lucu, bikin seksi ya Ben ya. Silakan. Iya, Bapak. Saya yang pasti
bukan hanya Simple Man, Lele Awi kita bergabung jadi film besar, tapi karena pasti jadi film besar ditambah dengan ceritanya menarik sekali, dan menurut saya formula yang tepat, paket lengkap ada di film ini, istilahnya horornya dari segi storytelling, drama, jadi nggak sekedar menakut-nakuti. Saya sangat yakin dengan cerita solid, dan memang strateginya untuk Lebaran, tapi masih lagi dipikirkan semua, belum official announcement. Nah, kalaupun ini di Lebaran pasti jadi jagoan MD, karena di bulan Lebaran ini film-film juga lebih solid, dan 3 tahun MD sudah membuktikan dengan dari KKN 2002, 2023, 2024. Jadi maksud saya ini tahun juga kita mau ada sesuatu yang besar, dan saya lihat di cerita Pabrik Gula ini punya potensi ke sana. Dan setelah lihat teasernya dan beberapa rushes, saya lihat Awi ini bahwa levelnya benar-benar di mata saya dulu yang penting, baru saya bisa meyakinkan ke masyarakat, ke penonton film. Tapi dari mata saya, Awi bawa standar yang beda dari segi shots, dari segi quality-nya, DOP-nya, semua lah, paketnya layak lah. Saya sangat excited, dan nanti Anda bakal tahu kejutan kenapa saya berani ini film untuk Lebaran. Tunggu tanggal mainnya.